Apa kabar nih semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Sebelum kita mulai obrolan hari ini, aku perkenalkan dulu ya diri aku. Di sini aku Feni ya. Kalian pasti bakalan sering banget ketemu sama aku di akun YouTube, akun TikTok, akun Instagram dari K-Medica ya. Kita itu memang tim kesehatan, tapi kita nggak mau kesannya kesehatan itu mengerikan. Kita mau jadi sahabat sehat para teman-teman, para besti-besti di sana. Hari ini aku bakalan ngobrol-ngobrol cantik bareng bidan cantik loh. Aku punya dua bidan profesional yang mereka itu masih muda, mereka profesional, dan mereka yang pastinya lebih ramah. Image bidan yang mengerikan itu aku bakalan tepis di sini ya. Kita punya bidan yang ramah, yang friendly sama pasien, para bumil. Jadi mereka itu nggak takut gitu kan. Mereka nggak kaku lagi mau ngobrol bareng bidan, mau konsultasi bareng bidan ya. Kita tepis semua image-image jelek tentang bidan ya. Kita panggil bintang tamu kita ya, dua bidan cantik ya. Kita panggil yuk. Halo Kak, gimana kabarnya Kak? Baik. Boleh dipegang dulu Kak mikrofonnya. Makasih. Oke, boleh kenalan dulu nih sebelumnya. Dengan kakak siapa? Nama aku Nadia. Oh, dengan Ibu Bidan Nadia. Kenalan, aku mau nyapain dulu ya. Halo. Sahabat sehat K-Medica. Sehat selalu bersama kami. Perkenalkan, tadi ini Bidan Nadia. Iya. Saya sendiri Bidan Leni. Oke, ada Ibu Bidan Nadia, Ibu Bidan Leni ya. Oke. Jadi sebelumnya Kak, kita di sini bakal ngobrol-ngobrol tentang kesehatan bayi karena kan ibu-ibu ini ibu bidan ya. Gimana nih Bu? Menurut Ibu image tentang bidan-bidan yang galak, apakah memang seharusnya bidan itu harus galak sih sama bumil-bumil atau para bayi-bayi? Gimana coba? Mungkin kalau galak itu pribadi masing-masing ya. Oh iya. Terus juga mungkin bumil-bumil itu kan pengennya disayang ya. Iya benar. Diperhatiin. Ya. Cuman kan bidan-bidan ini mungkin ada beberapa, nggak semua bidan ya. Mungkin ada beberapa yang salah penyampaian atau dengan nada yang agak sedikit tinggi. Tapi tegasnya itu berarti sayang dengan pasiennya. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi nggak ada ya Bu ya, bidan yang jahat itu nggak ada. Apalagi yang namanya bidan itu mendampingi para istri, Nah, mendampingi bener. ibu hamil. Kita Ya. care, mensupport, karena ibu hamil itu perlu support dalam kehamilannya. Oh, Oke, jadi seperti itu ya teman-teman, besti-besti. Jadi ibu bidan kita di sini itu beda dengan bidan-bidan yang diomongin. Padahal semua bidan itu ya nggak ada yang namanya jahat atau kasar atau jutek ke pasien, tapi lebih tepat mungkin pembawaannya. Mereka itu care ya sama pasiennya, sama bumil-bumil ya. Jadi hari ini kebetulan dengan dua ibu bidan kita yang cantik ini, yang friendly ya, kita bakalan bahas dan kasih tips tentang perawatan bayi nih Bu. Gimana? Jadi Bu ya, kan aku itu pengguna sosial media ya Bu ya. Jadi aku itu sering banget lihat ya video-video tentang ibu-ibu parenting ya. Jadi mereka itu ngasih tips gimana sih perawatan bayi, gimana sih cara ngasih makan bayi. Terus juga mereka itu suka kasih mitos atau fakta tentang bayi yang biasanya mungkin zaman dulu ya Bu ya, biasanya yang kayak anak baru lahir udah dikasih makan katanya biar gede kan. Nah, jadi kita bakalan bahas, aku nih mau tahu dari sisi kebidanan gimana yang sebenarnya gitu kan. Karena kan kalau orang yang mungkin kayak aku ya, aku bakalan jadi seorang ibu, aku bakalan jadi seorang istri ya, yang bakalan ngerawat anak, insya Allah ya Bu ya. Semuanya kita di sini dikasih rezeki ya. Nah, aku itu kan jadi pengen tahu Bu, ilmu yang sesungguhnya, nggak cuman modal nonton, nggak cuman modal cari tahu gitu kan, tapi aku beneran ngobrol nih sama ahlinya ya, ibu-ibu bidan cantik di sini ya. Gimana sih sebenarnya perawatan bayi yang sesungguhnya ya. Yang pertama nih kita tanya, gimana sih? Jadi gini Bu, yang seharusnya itu ya Bu, gimana sih tips dari ibu atau yang ilmu yang ibu punya cara merawat bayi dari segi kebidanan? Boleh dijawab Ibu Nadia atau Ibu Leni? Cara merawat bayi Dari segi kebidanan yang benar ya Bu. Maksudnya itu pelayanan apa yang seharusnya mereka dapatkan gitu? dari bayi itu baru lahir.
Itu namanya newborn ya, Bu? Iya, itu newborn namanya. Oh, oke. Newborn itu dari usia dari dia sejak dilahirkan itu newborn. Oh gitu. Nah, aku baru tahu lagi ilmu nih. Aku pikir ya newborn itu dari lahir sampai umur 6 bulan. Ternyata gimana, Bu? Kalau newborn itu ya dia saat dilahirkan. Ya. Neonatus itu dari usia 0 sampai 2 bulan ya. Kalau batita 0 sampai 3 tahun, kalau balita 3 tahun sampai umur 5 tahun. Oh itu, jadi kita dapat ilmu lagi ya sayang ya di sini. Ya, boleh dijawab Bu tadi pertanyaannya Bu, pelayanan kebidanan yang seharusnya didapatkan oleh bayi gimana nih Bu? Pelayanan yang seharusnya didapatkan oleh bayi sejak dia lahir, yang pertama memastikan bahwa bayi tersebut terlahir sehat ya. Iya. Sehat, kemudian tidak ada kekurangan, misalkan kurang dari segi fisiknya. Terus juga setelah bayi itu lahir, biasanya pelayanan yang akan diberikan yaitu pelayanan bayi baru lahir, pemberian imunisasi. Imunisasi yang diberikan pada bayi baru lahir itu dari dia dilahirkan itu 1 jam setelah dia lahir akan diberikan imunisasi HB0 untuk mencegah penyakit hepatitis. Oke, jadi aku simpulin ya Bu ya, kalau salah mohon dikoreksi. Jadi kesimpulan yang aku tangkap di sini berarti perawatan atau layanan bidan untuk bayi yang baru lahir itu pengecekan ya Bu ya, gimana kesehatannya, gimana lengkap nggak nih secara fisiknya, mohon maaf ya Bu ya. Jadi seperti itu ya, lebih kayak kita itu apa namanya? Observasi. Oke. Jadi tuh kita udah tahu. Jadi kalau untuk bayi yang baru lahir ya, itu perawatannya memang yang pertama itu observasi. Nah, nih kita udah dapat jawaban benar-benar dari Ibu Bidan. Kemudian Bu, nih aku mau tanya lagi nih, gimana sih yang dilakukan pemeriksaan rutin bayi dari seorang bidan gitu Bu? Gimana coba? Pemeriksaan rutin yang dilakukan bidan ke bayi. Mungkin pentingnya itu yaitu pemantauan pertumbuhan dan perkembangan bayi, itu sangat penting. Jadi memantau perkembangan bayi seperti berat badan, normalkah dengan usianya, tinggi badan, lingkar perut, lingkar kepala, seperti itu. Dan lebih lagi juga dipantau untuk seiringan dengan imunisasinya, seperti itu. Dari 0 bulan, 1 bulan sampai 6 bulan sampai imunisasi lengkap 2 tahun, seperti itu. Oke, baik Bu. Kalau untuk pemeriksaannya, kalau misalnya Bu ya, sekarang ini kan banyak ibu-ibu yang mereka itu bisa ngelakuin sendiri di rumah. Sebaiknya Bu, kalau untuk pengukuran apa tadi, lingkar kepala, lingkar perut, terus berat badan itu apakah sebaiknya dilakukan oleh bidan atau mereka itu bisa ngelakuin sendiri di rumah? Gimana Bu menurut Ibu yang baiknya gitu? Yang baiknya pasti barengan dengan namanya posyandu. Oh gitu. Pasti ibu-ibu membawa bayinya ke posyandu, apa ke rumah bidan atau ke puskesmas. Yang pastinya ke layanan kesehatan untuk memantau kesehatan bayinya, perkembangan dan pertumbuhannya. Karena biasanya untuk memantau pertumbuhan dan perkembangannya itu diiringi dengan imunisasi tadi. Setiap dia imunisasi, pertumbuhan dan perkembangannya itu pasti dicek dulu gitu. Normal nggak? Ya. Untuk berat badannya, tinggi badannya. Sesuai nggak ya Bu ya sama umur dan usianya ya Bu ya. Oke. Jadi seperti itu ya Besti ya. Biasanya nih ibu-ibu kan pasti punya posyandu nggak sih? Nah itu tadi saran dari Ibu Bidan, sebaiknya didampingi ya Bu ya oleh yang lebih ahli. Kemudian Bu, nih aku mau tanya, kan ibunya tadi udah jawab ya, imunisasi. Jadi gimana sih Bu, sebaiknya bayi itu menerima imunisasi misal ya Bu ya, apakah dari dia mulai usia 1 tahun atau 2 tahun, yang sebaiknya itu yang gimana sih Bu kalau menurut pandangan kebidanan nih gitu? Gimana Bu, boleh dijawab? Untuk imunisasi dasar bayi dari dia lahir sampai dia umur 2 tahun itu sudah ditentukan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi untuk sebaiknya itu per umurnya itu tuh udah disiapkan dari dia lahir sudah disiapkan untuk imunisasi hepatitis. Kemudian dari dia 2 bulan akan diberikan imunisasi BCG serta polio.
seterusnya 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan itu akan diberikan imunisasi DPT plus polio gitu. Wah, itu teman-teman Besti ya, kita udah tahu nih. Jadi jangan lagi nih para bunda-bunda, para mama-mama ragu buat bawa bayinya, buat anaknya imunisasi. Udah jelas ya Bu ya. Berarti imunisasi itu penting ya Bu ya. Jangan sampai terlewat. Misalkan anak itu udah umur 2 bulan, dia belum BCG dan polio dan itu terlewat sampai dia umur 4 tahun. 4 bulan gitu, jangan sampai terlewat karena setiap umur itu sudah ada jatahnya masing-masing untuk imunisasi gitu. Kecuali kalau dia dalam keadaan sakit. Kalau dalam keadaan sakit, anak nggak boleh diimunisasi. Oh, jadi kalau imunisasi itu bayinya harus fit ya Bu ya, harus sehat ya. Oke. Nah, tuh juga kita dapat tips tuh dari Ibu Bidan cantik kita. Ternyata bayi yang mau diimunisasi itu harus sehat, nggak boleh lagi sakit ya. Makasih ya Bu ya infonya. Terus nih Bu, kita mau tanya sih gini Bu, kan biasanya kalau misalnya kita yang lahiran di rumah sakit, di bidan, di puskes itu setelah recovery 2-3 hari kan pulang ya Bu ya. Nah, buat anggaplah aku ya Bu ya di sini kan aku kan bakalan jadi calon ibu nih. Aku bukan bidan Bu ya. Nah, aku cuma tahu ngoceh doang, aku nggak ada ilmu bidannya. Gimana sih Bu menurut Ibu nih langkah ya sebagai ibu lah, ibu pertama perawatan bayi setelah lahir atau perawatan dari bidannya bayi setelah lahir itu gimana Bu menurut Ibu gitu, atau dari segi ibu aja deh dulu, maksudnya sebagai ibu ya gitu kan. Contohnya ini misal ya saya kan aku kan bakal jadi ibu juga nih, gimana Bu, boleh dibantu? Boleh ya. Jadi perawatan bayi baru lahir setelah masa recovery kayak 3 hari ya, setidaknya 3 hari setelah melahirkan itu biasanya kalau dari ibunya sendiri 3 hari pertama itu emang ASI belum keluar. Emang normal terjadi ASI-nya belum lancar setelah 3 hari. Kalau setelah 3 hari akan lancar, tapi dalam waktu 3 hari itu jangan putus asa untuk memberi ASI eksklusif. Jadi walaupun dia belum keluar lancar, tetap disusuin bayinya. Karena rangsangan pengeluaran ASI itu dari hisapan mulut bayi. Saat mulut bayi menghisap, nanti ada di dalam itu namanya hormon oksitosin yang untuk menyalurkan ASI akan terangsang seperti itu. Dan kalau untuk keperawatan bayi baru lahirnya lebih diperhatikan kebersihan bayi, perawatan pada tali pusat bayi untuk mencegah infeksi tali pusat ya. Dan untuk perawatan tali pusat itu sendiri sudah banyak ilmu kayak dari penelitian, semakin kesini semakin diteliti bagaimana caranya untuk pencegahan infeksi terhadap tali pusat, bagaimana supaya perawatan tali pusat ini cepat pupus. Jadi yang perawatan ilmu terbaru ini itu perawatan terbuka. Jadi tali pusatnya nggak dikasih betadin, nggak dikasih apa-apa, nggak dibungkus. Jadi biasa kan dibungkus kasar kan betadin. Kalau penelitian sekarang tuh hanya dibersihkan, dipastikan dia tetap kering, jangan sampai lembab. Karena kalau lembab itu memicu adanya bakteri ya. Kalau bakteri nanti bisa menyebabkan infeksi. Jadi tali pusatnya lambat pupus. Jadi untuk cepat lepasnya tali pusat itu perawatan tali pusat terbuka. Dan lebih lagi untuk memantau tanda-tanda abnormal pada bayi baru lahir. Penting sekali ini ya terjadi. Misal kita menemukan bayi-bayi yang kuning, kita pasti khawatir ya. Kuningnya itu pun nanti ada tahap-tahapnya. Yang normalnya bagaimana, yang nggak normalnya bagaimana. Jadi kita penting untuk selalu memberi minum yang cukup, menjemur bayi pada pagi hari ya, rutin dijemur setiap hari seperti itu. Nah, gimana Ibu? Ada yang mau ditambahin? Ya, memang sih harusnya perawatan bayi baru lahir itu harus ekstra. Bagi ibu-ibu kan kadang menganggap sepele hal yang seperti itu ya, kayak tali pusat. Soalnya banyak kasus-kasus di luar sana perawatan bayi yang banyak mengalami infeksi itu dari tali pusatnya karena tidak dijaga kebersihannya. Kayak misalkan menggunakan popok, dia baru lahir terus langsung dipakaikan popok, itu kan sebenarnya nggak bagus. Apalagi mungkin ya zaman sekarang ada yang ibu-ibu bilang popok zaman sekarang kan antibakteri, ada yang harganya mahal dan bagus. Sebagus-bagusnya popok, lebih baik anak itu jangan dikasih popok dulu saat dia masih kecil, saat dia baru lahir, karena itu bisa membahayakan tali pusatnya karena tertutup terus tergesek-gesek, itu kan benda kan agak kasar ya, jadi harus dijaga.
Oke, seperti itu ya penjelasan dari Ibu bidannya. Jadi kalau yang aku tangkap di sini ya Bu, yang aku simpelin, perawatan bayi ya dari mamanya sendiri atau dari perawatan Ibu bidannya itu kebersihan ya Bu ya, sama kita melihat bayi ini ada nggak keadaan abnormal ya Bu ya tadi. Ya, jadi seperti itu ya, besti-besti.